Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama memasuki setiap tahun yaitu peringatan Jumat Agung. Saudara, kenapa agung? Karena memang Tuhan kita yang agung itu melakukan sebuah perbuatan yang sangat luar biasa mulianya. Mati di atas kayu salib demi menebus dosa kita. Orang yang berdosa, umat yang telah menjadi seteruh dan melawan Tuhan kita. Saudara-saudara, pada pagi ini kita bersama-sama kita akan ibadah. Dari mimbar ini saya menyapa saudara-saudara jemaat yang ada di Kelapa Gading, GKBC Kelapa Gading, GKBC Kerawang, demikian juga GKBC Solo dan seluruh jemaat saudara-saudara yang mengikuti ibadah live streaming GKBC Kelapa Gading, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Saudara-saudara, mari saya undang jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dengan bersyukur dan beriman kepada anak Allah yang menjadi jalan perdamaian bagi kita. Mari kita ucapkan firman Tuhan ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, sebab besar karyanya, darahnya.
balas kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Oh, ada sendiri bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Mari jemaat. Tapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita akan beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Mari bersama. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat yang dikasih, mari kita bersama-sama di hadapan Tuhan, di kaki salib Tuhan, kita bersehati untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa, di siang ini ya Tuhan, bersama dengan seluruh jemaat-Mu, kami sungguh menyadari, kami sungguh mau mengaku untuk setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kami sungguh sadar, setiap perbuatan-perbuatan kami, setiap perkataan kami, setiap yang boleh kami pikirkan bahkan Tuhan, masih jauh dari apa yang Tuhan mau. Dan selalu bahkan mengecewakan, bahkan menyakiti hati sesama kami. Tuhan, siang hari ini kami ingin membawa ini kepada Engkau. Kami mengaku bahwa kami tidak berkenan. Kami manusia yang begitu rapuh. Kami manusia yang begitu ceroboh. Kami manusia yang begitu congkak. Manusia yang begitu egois. Tuhan ampuni kami. Ketika kami melihat peristiwa 2000 tahun yang lalu Engkau melakukan sesuatu yang luar biasa buat kami. Engkau rela ya Tuhan untuk disiksa. Engkau rela ya Tuhan untuk disalibkan. Setiap cambukan yang Engkau alami menggantikan kami. Dan penyalipan itu juga menggantikan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu buat kami semua. Terima kasih ya Yesus. Dan kami sungguh ingin terus menyadari dan menyadari.
setiap dosa dan pelanggaran kami sungguh yakin dan percaya Engkau mengampuni. Dan kami rindu Tuhan, waktu-waktu ke depan kami ingin terus berkomitmen untuk menjaga ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya dengan kematian dan pengorbanan-Mu di salib, kami dimampukan menghadapi perjalanan hidup kami yang mungkin dengan penuh pergumulan. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Amin. Tuhan, Kau mengampuni dosa kami karena sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Thank you. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau berhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih pengampunan-Mu Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang pengampunan-Mu, pengampunan yang Kau beri, pengampunan-Mu, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Darah-Mu Yesus sucikan dalamku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermasmur padamu, karena
Saudara, kita hari ini akan bersama-sama mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan buat kita di atas kayu salib. Saudara, pada hari ini kita akan ikut dalam perjamuan kudus, dan perjamuan kudus ini disediakan bagi setiap kita yang sudah dibaptis secara dewasa di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus dengan unsur air, baik di gereja ini ataupun gereja yang lain. Saudara bisa bersama-sama mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saudara, saya ingin kita bersama-sama perhatikan bagian firman Tuhan yang saya akan bacakan buat saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini setiap kali menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama kita Kau mati bagi kami. Tuhan, kami mohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengambil roti yang melambangkan tubuh Tuhan dan anggur yang melambangkan darah Tuhan. Tuhan, layakkan kami. Kuasai hati pikiran kami Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Cuman yang saya kasihi, mari kita bersama-sama, kita bangkit berdiri, kita ambil hosti di rumah kita masing-masing. Mari kita bersama-sama membukanya. Setelah pada malam Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Tuhan Yesus mengucap berkat atas roti ini, lalu mencah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti ini, kita akan bersama-sama menerimanya setelah doa bersama-sama. Tuhan, ketika kami memegang roti ini, kami ingat akan tubuh-Mu yang tercabik-cabik untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh nyata. Kasih-Mu sungguh begitu luar biasa di dalam hidup setiap kami Tuhan. Tidak ada orang yang lebih mengenal kami daripada Engkau. Tidak ada siapapun yang lebih mengasihi kami daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami memiliki kesempatan untuk kembali menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami boleh duduk di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Tuhan, pagi ini kami akan menerima roti yang melambangkan tubuh-Mu. Buka hati kami Tuhan. Hancurkan hati kami yang sombong. Hancurkan hati kami yang keras Tuhan. Lembutkan hati kami. Penuhi hati kami dengan hati-Mu ya Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan mengasihi
seperti Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima roti ini dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Mari sudah kita menerimanya. Selamatkan Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Tuhan. Tuhan juga mengucap syukur atas cawan ini lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan minumlah. Mari kita bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, dosa kami sangat banyak dan sangat serius. Dan kami yang berdosa ini seharusnya Engkau murkai Tuhan. Amarah Tuhan itu yang seharusnya menjadi bagian kami. Tapi kasih-Mu lebih besar daripada amarah itu. Sehingga Engkau Tuhan mencurahkan darah anak-Mu sendiri di atas kayu salib. Bagi penebusan dosa-dosa kami, membayar hutang dosa kami. Di Jumat Agung ini Tuhan, kami datang menyadari betapa berdosa kami. Melalui perkataan, perbuatan, dan semua yang kami kerjakan Tuhan. Bahkan kadang hal-hal yang tidak kami kerjakan, kelalaian kami yang seharusnya kami tahu kami kerjakan, tidak kami kerjakan adalah pelanggaran di hadapan Tuhan. Bapak, pagi hari ini kami datang. Kami mau bersyukur untuk kematian-Mu Tuhan bagi kami. Engkau menebus kami. Dan biarlah penebusan-Mu itu ya Tuhan tidak menjadi sia-sia. Waktu kami mengangkat anggur perjamuan yang melambangkan darah-Mu ini. Kami menyadari betul Tuhan bahwa kami yang berdosa sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kami seharusnya berjuang dalam kehidupan kami untuk terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Dan berikan kami kekuatan untuk hidup di dalam anugerah penebusan-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama kita menerimanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh menerima perjamuan kudus yang mengingatkan kami kembali akan cinta kasih dan pengorbanan Tuhan. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama nyanyikan lagu Darah-Mu Yesus, refrennya. Silakan duduk. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskan. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku.
Saudara, mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan sekali lagi datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan di tempat kami masing-masing. Kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh memperingatkan kembali hari di mana Engkau mati di atas kayu salib bagi kami. Tuhan, biarlah momen ini Tuhan tidak berlalu begitu saja. Tapi biarlah momen ini kami boleh sungguh-sungguh belajar, mengingat kembali dan belajar kembali pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami di momen yang indah ini Tuhan. Tuhan tolong biarlah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, keadaan yang mungkin tidak baik, itu tidak mengganggu kami untuk boleh sungguh-sungguh memasang telinga kami, membuka hati kami untuk boleh mendengar suara Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan, dalam setiap pergumulan kami masing-masing Tuhan, biarlah sungguh firman ini boleh memberikan kami sekali kekuatan, memberikan kami pengharapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena kami butuh Engkau di dalam hidup kami. Sekali kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada hari ini. Mohon maaf kalau tadi ada sedikit kendala teknis Saudara, tapi biarlah itu tidak mengganggu kita untuk boleh tetap fokus, untuk boleh tetap mengikuti kebaktian Jumat Agung pada hari ini Saudara. Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu buah tema, yaitu There is no in between. Atau dalam bahasa sederhananya tidak ada pilihan di antara Saudara ya. Untuk perenungan ini Saudara, saya ingin mengajak kita untuk kembali membuka satu bagian firman Tuhan. Saudara, kita akan melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-39. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 39, demikian bunyi firman Tuhan Saudara. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan ini. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Sedemikian jauh Saudara pembacaan firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, orang bijak itu sering berkata begini, Saudara, hidup itu adalah tentang pilihan katanya. Hidup itu adalah tentang pilihan. So, pada waktu saya pertama kali membaca kalimat ini, saya merenung dan saya pikir-pikir kemudian Saudara, pernyataan ini benar Saudara. Saudara, memang hidup ini itu adalah tentang pilihan. Suka atau tidak suka, dalam hidup kita ini mulai dari kita bangun pagi, buka mata sampai kita tutup mata Saudara. Saudara dan saya itu akan selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Saudara, beberapa sumber di internet menyebutkan setiap hari satu orang itu rata-rata katanya Saudara itu membuat 35.000 pilihan. Dia harus memilih 35.000 pilihan. Asumsikan kalau misalkan orang itu istirahat 7 jam satu hari Saudara, artinya 7 jam dia tidak memilih, maka didapati katanya 1 jam itu orang membuat pilihan 2.000 pilihan. Atau dengan kata lain setiap 2 detik kita mengambil satu pilihan atau satu keputusan Saudara. Saudara, saya tidak tahu survei ini bisa benar atau tidak, valid atau tidak. Lepas dari datanya ini benar atau tidak Saudara. Tapi faktanya bukankah memang di dalam hidup kita ini, kita harus selalu memilih apapun itu Saudara. Saudara, yang menjadi masalahnya adalah begini, bahwa di dalam hidup kita ini, Saudara, tidak semua pilihan itu mudah untuk kita putuskan. Betul tidak? Di dalam hidup kita ini Saudara, pada waktu kita buka mata sampai tutup mata ada banyak pilihan, dan di antara semua pilihan-pilihan itu tidak semua pilihan itu mudah kita putuskan. Kalau pilihan itu hanya bicara tentang minum kopi atau minum teh, gampang Saudara, betul tidak? Kalau pilihan itu hanya bicara tentang hari ini mau makan nasi campur atau nasi padang, segampang. Makan saja nasi campur, siangnya malamnya makan nasi padang Saudara. Atau sebaliknya, itu tidak sulit. Tetapi Saudara, bagaimana jika pergumulan itu berhubungan dengan masa depan, dengan etika kehidupan, dengan keputusan moral antara hidup dan mati? Saudara, bukankah pergumulan memilih itu menjadi sangat tidak mudah? Dan bahkan Saudara, itu menjadi sesuatu hal yang sangat dilematis. Karena apa?
Karena sudah dalam keadaan-keadaan itu, dalam keadaan-keadaan masa depan, etika moral, saudara, hidup dan mati, itu tidak ada jalan yang namanya kompromi. Pilihan-pilihan itu nggak ada yang namanya jalan tengah. There is no in between. Suka atau tidak suka, saudara harus memutuskan antara dua pilihan yang berat itu, saudara. Saudara, sebagai manusia, kalau kita baca dalam catatan Injil, saudara, kita bisa melihat bahwa Yesus pun dalam hidupnya itu mengalami banyak sekali pergumulan berkaitan dengan pilihan. Selama 3,5 tahun Yesus hidup dalam dunia ini, Yesus berhadapan dengan satu pilihan kepada pilihan yang lain, saudara. Dan salah satu dari sekian banyak pilihan yang harus Yesus putuskan dalam hidupnya, apa yang kita baca tadi adalah satu keputusan yang paling sulit dalam hidup Yesus. Saudara, peristiwa Getsemani yang tadi kita baca, saudara, Matius pasal 26 ayat 39, itu memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa di titik itulah Yesus harus berhadapan dengan sebuah pilihan yang sangat tidak mudah, yaitu antara mengikuti kehendaknya atau mengikuti kehendak Bapa. Saudara, kalau saudara perhatikan Matius pasal 26 ayat 39a tadi, saudara dikatakan maju, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Yesus datang berdoa kepada Bapa. Dia berkata begini, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Saudara perhatikan kalimat Matius tentang apa yang Yesus sampaikan di sini. Saudara, nampak sangat jelas dan sangat nyata bahwa dalam kalimat ini ada nuansa ketegangan antara Yesus dengan Bapa. Ada nuansa di mana ketegangan itu antara apa yang menjadi keinginannya, kehendaknya dengan kehendak Bapa. Kalau saudara perhatikan di dalam catatan Matius, bukan hanya satu kali Tuhan berkata begitu, tapi ada 3 kali diulang karena ada ketegangan yang tidak mudah untuk Yesus hadapi pada malam itu, saudara. Saudara, jangan asumsikan ketegangan di sini itu bicara tentang keributan yang besar, bukan, saudara. Ketegangan di sini bicara tentang bahwa ada gambaran perbedaan, bahwa ternyata antara kehendak Allah dengan kehendak Yesus itu nampak seakan-akan ada 2 hal yang berbeda. Di satu sisi kita bisa lihat dengan jelas bahwa Yesus tahu Bapa punya kehendak, dan kehendak Bapa itu jelas dikatakan bahwa Bapa menghendaki Yesus itu menerima cawan yang sudah disediakan bagi Yesus. Tapi di sisi lain kita bisa lihat bahwa Yesus ternyata sebagai manusia yang punya kehendak yang bebas, Yesus juga punya keinginan dalam hidupnya. Yesus datang kepada Bapa dan dia berkata kepada Bapa, "Ya Bapa, jikalau mungkin, jikalau boleh, cawan yang Bapa sudah sediakan itu dilalukan saja, dibatalkan. Tidak usah dengan jalan menerima cawan itu." Saudara, pertanyaannya, cawan itu sebenarnya apa sih, saudara? Saudara, dalam pemikiran orang Yahudi, saudara, istilah cawan itu, saudara, lebih banyak bicara tentang sesuatu hal yang sangat menakutkan. Cawan itu, istilah ini itu dipakai untuk mengacu kepada gambaran tentang murka Allah yang begitu dahsyat. Saudara bisa baca dalam catatan Wahyu di situ. Berapa kali dituliskan tentang cawan murka Allah. Jadi orang-orang Yahudi dalam pemikiran mereka tentang cawan itu adalah bicara tentang sesuatu hal yang sangat menakutkan, yaitu murka Allah. Dan di mana murka Allah ini bukan hanya bicara tentang hal yang fisik, saudara. Bukan hanya bicara tentang penderitaan atau siksaan secara tubuh, secara fisik. Tetapi cawan ini yang bisa berisi murka Allah ini ternyata juga bicara tentang penderitaan spiritual yang sangat mengerikan. Yaitu bahwa ketika kita dalam keadaan berdosa, kita ini akan mengalami sebuah keadaan yang namanya murka Allah, keterpisahan dari Allah yang kudus dan benar itu. Dan itulah puncak dari yang namanya murka Allah yang dahsyat itu, saudara. Itu sebab, saudara, kenapa neraka itu menjadi begitu menakutkan, saudara. Saudara, bukan neraka itu, kalau dulu waktu kita sekolah minggu, mungkin waktu saya sekolah minggu, seringkali diceritakan, neraka itu begitu menyeramkan, menakutkan. Karena nanti neraka itu ada api yang panas. Setiap hari kita tuh dibakar, kayak daging asap gitu ya, dibakar terus gitu. Dan bikin kita takut. Saudara, bukan, saudara. Neraka itu menjadi menakutkan bukan karena panas atau karena api yang menyala-nyala, yang membakar hidup kita. Bukan. Neraka itu juga bukan menakutkan karena kita nanti akan disiksa katanya. Setiap hari kita dicambuk, digebukin ya, kulit kita hancur, kemudian kita dihidupin lagi kayak film-film yang mungkin kita nonton waktu kecil, saudara. Saudara, bukan. Neraka menakutkan bukan juga karena siksaan atau penderitaan fisik itu. Bukan, saudara. Kenapa neraka menjadi menakutkan? Adalah karena di neraka nanti manusia itu mengalami yang namanya keterpisahan yang abadi dengan Allah. Saudara, ketiadaan Allah itulah yang membuat sesuatu itu menjadi mengerikan. Di mana Allah tidak hadir, disitulah neraka
terjadi, saudara. Nah, saudara, menarik sekali kalau kita kembali dalam konteks pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani ini. Pada waktu Yesus bicara tentang cawan, saudara, Yesus bicara tidak sedang berpikir atau fokus kepada penderitaan cawan itu secara fisik, tidak. Pada waktu Yesus berdoa kiranya boleh cawan ini lalu, Yesus tidak bicara kalau boleh siksaan ini berlalu, tidak, saudara. Saudara, karena kalau penderitaan salib itu hanya bicara tentang masalah dihina, dicemooh, diludahi, dilucuti, dicambuk dan dipukul, ditombak bahkan digantung di atas kayu salib. Saudara, bagi Yesus itu bukan masalah yang besar. Bagi Yesus itu bukan suatu hal yang menakutkan. Sekalipun, saudara, saya tidak menutup fakta bahwa semua yang terjadi itu sangat menyakitkan. Penyiksaan salib dan kematian secara fisik itu menyakitkan. Tetapi itu bukanlah cawan yang Yesus takutkan. Yang Yesus takutkan, yang menjadi masalah yang begitu besar adalah ketika cawan itu mencapai puncaknya, yaitu keterpisahan antara dirinya dengan Bapa yang ia kasihi. Keterpisahan, keadaan keterpisahan inilah yang membuat penderitaan salib itu menjadi tidak mudah bagi Yesus. Keterpisahan inilah membuat Yesus kemudian datang kepada Bapa 3 kali memohon kepada Bapa, kalau boleh cawan ini lalu. Keterpisahan dengan orang yang ia kasihi itu menyakitkan, saudara. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami atau tidak keterpisahan dengan orang yang saudara kasihi. Saudara, dalam hidup saya dulu saya punya ketakutan yang paling besar adalah keterpisahan dengan orang tua, saudara. Pada waktu saya selama di seminari, saya selalu bergumul satu hal. Tuhan, yang saya takut adalah pada waktu saya lagi di seminari, Tuhan panggil mama saya. Kenapa? Keterpisahan itu mengerikan, saudara. Selama studi saya memikirkan jangan sampai mama saya dipanggil Tuhan. Jangan sampai mama saya dipanggil Tuhan. Karena saya tidak mau mengalami keterpisahan dengan orang yang saya kasih, yang saya miliki cuma satu-satunya dalam hidup saya. Soal Yesus pun demikian. Keterpisahan dengan Bapa yang ada di depannya itu membuat dia bergumul. Dia bergumul karena dia tidak mau itu terjadi. Saudara, ingat, saudara. Pada waktu Yesus disalib, Yesus menanggung dosa-dosa kita manusia yang begitu besar. Dosa inilah yang membuat manusia, Yesus itu menjadi manusia terkutuk hari itu. Dosa kita inilah yang membuat Yesus pada hari itu menjadi manusia yang paling hina di antara semua manusia yang ada di muka bumi ini. Dosa itu yang ditanggung. Itulah yang membuat Yesus itu mengalami yang namanya keterpisahan dengan Allah, dengan Bapa, saudara. Jadi kita bisa mengerti dalam konteks ini kenapa Yesus itu begitu bergumul di Taman Getsemani. Kita bisa mengerti kenapa Alkitab berkata sampai Yesus berdoa kepada Bapa 3 kali dengan permohonan yang sama. Kita bisa mengerti sekarang kenapa sampai Yesus itu berdoa sampai mencucurkan peluh seperti titik-titik darah. Saudara pernah berdoa sampai berkeringat darah, saudara? Saudara, orang yang sudah peluhnya atau keringatnya berdarah, itu artinya orang itu punya tension yang sudah sangat klimaks. Tekanannya begitu memuncak karena ada sesuatu hal yang digumulkan, dia pikirkan. So kita mengerti bahwa ternyata semua itu terjadi karena ada ketegangan yang begitu besar dan dahsyat dalam diri Yesus. Karena Yesus sedang berhadapan dengan sebuah pilihan yang tidak mudah dan sangat dilematis. Ibarat peribahasa yang seringkali kita dengar, saudara. Bagaikan makan buah simalakama, saudara. Kalau dimakan ibu mati, kalau tidak dimakan bapak mati. Seakan-akan Yesus diperhadapkan dengan kondisi di mana dia harus memilih dan there is no in between. Dia tidak bisa ada kompromi pilihan. Tidak ada pilihan jalan tengah bagi Yesus. Yesus harus memilih malam hari itu, saudara. Dia harus pilih ikut kehendak dirinya atau kehendak Bapaknya. Jika Yesus memilih dia ikut kehendaknya, itu artinya, saudara, dia tidak akan mengalami keterpisahan dengan Bapa karena dosa manusia yang ditanggung. Tetapi misi Bapa menjadi gagal. Keselamatan manusia itu tidak terjadi. Sebaliknya, kalau Yesus pilih kehendak Bapa, itu artinya dia tetap memutuskan pergi menerima cawan pahit itu. Misi Bapa artinya jalan. Tetapi, saudara, konsekuensinya Yesus harus menghadapi keterpisahan dengan Bapanya. Meskipun itu sesaat, tetapi itu sungguh mengerikan dan menyakitkan. Saudara, kalau saudara jadi Yesus, saudara, di Taman Getsemani itu, pilihan apa yang saudara akan ambil? Satu sisi saudara harus berhadapan dengan fakta, kalau saudara terima ini, saudara melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, saudara akan mengalami yang namanya keterpisahan. Kalau saudara melakukan apa yang menjadi kehendak saudara, saudara tidak akan mengalami keterpisahan. Tapi misi Bapa itu menjadi gagal dan tidak ada keselamatan.
Saudara, kalau saudara jadi Yesus, apa yang saudara akan lakukan? Saudara, saya juga bergumul. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, apa yang akan saya lakukan? Kayaknya kalau saya, saudara, saya akan memilih tidak terpisah dengan Bapa, saudara. Untungnya Tuhan Yesus bukan saya. Karena saya manusia yang berdosa, yang egois, saudara. Menarik sekali kalau kita baca dalam catatan Matius selanjutnya, kita bisa lihat Matius pasal 26 ayat 39b. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, pada akhirnya Yesus berkata demikian. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus datang kepada Bapa pada akhirnya berkata, tetapi ya Bapa, jangan seperti apa yang aku inginkan. Tetapi jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Artinya apa, saudara? Artinya kalimat ini ingin menegaskan bahwa pada akhirnya Yesus memilih untuk tetap tunduk dan taat pada kehendak Bapa. Yesus memilih untuk tetap mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Bapaknya itu, apapun konsekuensi, sekalipun dia harus mengalami satu keadaan yang tidak pernah dia inginkan. Sebuah keadaan yang sangat mengerikan dalam hidupnya. Yesus berkata kepada Bapa, kalau memang ini kehendak Bapa, kalau memang ini harus terjadi dan Bapa menghendaki, maka jadilah seperti apa yang Bapa kehendaki. Saudara, jangan pikir pada waktu Yesus ngomong jadilah kehendakmu, ya Bapa, itu kalimat gampangan. Tidak, saudara. Saudara, kalau saudara mengalami satu yang namanya keadaan yang saudara di depan mata harus mengalami keterpisahan dengan orang yang saudara kasih, saudara, kalimat itu menjadi tidak mudah, saudara. Kalimat itu menjadi kalimat yang paling berat yang pernah bisa diucapkan oleh kita manusia. Karena pada saat itu Yesus tahu ketika dia berkata jadilah kehendakmu ya Bapa, dia akan siap untuk menghadapi keadaan bahwa dia akan mengalami keterpisahan dengan Bapa karena dosa-dosa kita. Karena semua kutuk yang dilimpahkan kepadanya di atas kayu salib itu. Saudara, keputusan Yesus ini saudara, menjadi sebuah keputusan yang sangat penting, saudara. Dan kita bersyukur akhirnya Yesus mengambil sebuah keputusan yang begitu tepat dan itu yang terbaik, saudara. Karena apa? Karena keputusan ini saudara bukan saja kemudian memberikan kita pengharapan hari ini. Keputusan ini menjadi penting dan berharga. Bukan saja kemudian memberikan kita anugerah keselamatan. Yang membawa kemudian Yesus itu pergi ke Golgota. Kalau seandainya Yesus ikut kehendaknya, tidak pernah akan ada Golgota. Kalau Yesus memilih untuk ikut kehendaknya, tidak pernah akan ada yang namanya salib itu. Dan tidak pernah akan ada namanya keselamatan untuk saudara saya. Yesus pilih itu. Itu menjadi keputusan yang besar dan penting. Tetapi saudara, keputusan ini pun menjadi penting. Karena pada akhirnya kita bisa melihat bahwa sesungguhnya antara kehendak Yesus dan kehendak Bapa itu tidak pernah berlawanan. Apa yang menjadi keinginan Bapa dan keinginan Yesus, itu pada akhirnya dinyatakan dengan sangat jelas. Adalah satu. Apa yang Bapa kehendaki, itu pula yang Yesus kehendaki, saudara. Saudara, refleksi yang ingin kita renungkan adalah saya tidak tahu, saudara. Tapi saya percaya begini. Setiap kita punya Getsemani kita masing-masing. Saya tidak tahu apa yang menjadi Getsemani, saudara. Pergumulan tempat di mana kita bergumul dengan Allah. Saya tidak tahu apa yang menjadi Getsemani, saudara, tempat di mana ada ketegangan yang begitu besar antara kehendak saudara dengan kehendak Bapa. Saya tidak tahu, saudara, hari ini apa yang sedang menjadi tension dalam hidup saudara. Apa yang sedang saudara pikirkan dengan sebuah kenyataan seakan-akan Tuhan berpikiran yang berbeda dengan kita. Kita ingin A, kok seakan-akan Tuhan maunya B. Kita ingin naik, seakan-akan kok Tuhan bawa kita turun. Kita ingin maju, kok seakan-akan Tuhan bawa kita mundur. Tension itu muncul dalam hidup kita. Dan saya tidak tahu tension apa yang sedang muncul dalam hidupan saudara. Ketegangan apa. Dan kita harus memilih dalam keadaan begitu. Saudara, izinkan saya mengutip sebuah nasihat dari seorang hamba Tuhan, Oswald Chambers, saudara. Saudara, dalam keadaan itu, saudara, Oswald Chambers berkata begini. Saudara, bila kesetiaan kita, kesetiaan Anda diperhadapkan dengan konflik batin, tetaplah taat pada Yesus Kristus. Berapapun harga yang harus kita bayar. Dengan kata lain, ketika ada tension yang begitu besar antara kehendakmu dan kehendak Bapa, kehendak Allah, kehendak Tuhan, belajarlah untuk tunduk dan taat pada kehendak Allah, kehendak Bapa. Sekalipun, saudara, mudah nggak? Tidak mudah. Saya mau katakan tidak mudah.
Ikut kehendak Bapa itu seakan-akan sebuah perjalanan salib yang tidak mudah, saudara. Tetapi saya mau katakan pilihan untuk tunduk dan taat pada kehendak Allah. Itu adalah pilihan yang terbaik dari semua pilihan terbaik yang bisa kita pikirkan. Ingat baik-baik, saudara. Tunduk dan taat pada kehendak Allah. Itu adalah pilihan yang terbaik dari semua pilihan terbaik yang pernah atau bisa kita pikirkan untuk hidup kita, saudara. So, jangan pernah sekali-sekali kita melawan apa yang menjadi kehendak Allah. Jangan, saudara. Jangan sekali-sekali kita pernah memaksakan diri memberontak dari apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Jangan, saudara. Karena kalau kita melawan apa yang menjadi kehendak Allah dan rencana Allah, pada akhirnya, percayalah, saudara, kita sendiri yang akan susah. Kita sendiri yang akan rugi. Saudara ingat kisah Yunus, saudara? Saudara, kisah yang sangat populer, saudara. Sejak kecil pasti dari sekolah minggu kisah ini selalu akan diceritakan dan diulang-ulang. Saudara perhatikan hidup Yunus. Apa yang menjadi kehendak Bapa dan apa yang menjadi kehendak Yunus. Dan apa pilihan Yunus? Yunus memilih ikut kehendak Yunus, kehendak dirinya. Saudara, ketidaktundukan dan ketidaktaatan Yunus itu membuat Yunus harus membayar harga yang jauh lebih mahal dibandingkan jikalau saja pada saat itu Yunus tunduk dan taat kepada Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik, saudara. Pada waktu kita melawan kehendak Allah, pada waktu kita melawan rencana Allah, yang terjadi adalah kita harus membayar harga yang jauh lebih mahal. Pada waktu Tuhan suruh kita pergi naik ke atas, kita ngelawan, kita mau turun ke bawah. Dan Tuhan betul-betul kasih kita ke bawah. Pada waktu Tuhan minta kita ke bawah, kita mau kejar naik ke atas, Tuhan pasti akan tarik kita dengan caranya, saudara. Sudah ada gunanya untuk kita melawan apa yang menjadi kehendak Bapa. Tidak ada gunanya, saudara. Karena pada akhirnya kita akan kalah dan kita akan rugi. Karena kita manusia yang selalu lemah dan terbatas. Apa yang kita pikir baik itu tidak akan pernah benar-benar baik. Karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan kita. Kita adalah orang yang sangat terbatas. Tapi Tuhan tahu yang lebih baik, saudara. Saudara, kehendak Allah dan rencana Allah itu pasti adalah selalu yang terbaik. Firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dengan jelas berkata bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu. Tuhan tahu tentang hidup kita. Tuhan tahu rancangan-rancangan yang ada dalam hidup kita. Dikatakan bahwa mengenai kamu, yaitu rancangan apa, saudara? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa, saudara? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan sudah mengatur semuanya. Tuhan sudah menyusun semuanya berdasarkan kehendaknya yang terbaik untuk saudara dan saya. Tapi bukankah sering kali kita memberontak dan pada akhirnya kita komplain sama Tuhan, mana yang baik itu. Padahal Tuhan sudah bilang, aku tahu apa yang terbaik untuk kamu. Kalau kamu obey aja, kamu tunduk aja, kamu taat aja. Kamu akan terima yang namanya damai sejahtera. Kamu yang akan terima yang namanya apa? Harapan yang baik, kemuliaan. Tuhan akan berikan yang terbaik dalam hidupmu. Tapi seringkali bukankah kita menolak, saudara. Saudara, hari ini, saudara, pergumulan, ketegangan apapun yang sedang saudara hadapi. Saudara, mari kita belajar untuk tunduk dan taat pada kehendak Allah, pada rencana Allah. Belajar seperti Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan, Tuhan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Apa yang Tuhan mau lakukan, lakukanlah Tuhan. Dan lihatlah, saudara. Saudara lihat, nantikan bagaimana Tuhan bekerja dalam ketaatan, ketundukan kita kepada kehendak-Nya. Tuhan akan bukakan segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan ketika kita tunduk dan taat kepada Tuhan. Saudara, menarik sekali ketika kita kemudian melanjutkan melihat ketundukan dan ketaatan Tuhan Yesus ini, saudara. Saudara, firman Tuhan dengan sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa ketundukan dan ketaatan Yesus ini tidak hanya berhenti, hanya sebatas kata-kata yang indah, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Tidak, saudara. Ada banyak orang Kristen, saudara, hari ini, saudara, cuma hanya ucapan bibirnya, Tuhan, aku mau follow Kau, aku mau ikut Engkau, aku mau tunduk dan taat kepada Engkau. Tapi pada kenyataannya, saudara, berapa banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh tunduk dan taat kepada Tuhan? Berapa banyak orang Kristen yang mengaku percaya pengikut Kristus sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan perintahkan? Sedikit. Kalau tidak bilang tidak ada orang yang mau ikut. Saudara, Tuhan Yesus membuktikan ketundukan dan ketaatannya dengan sempurna di hadapan Bapa. Dia tidak hanya sekedar bicara, ya Bapa jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi Yesus membuktikan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau saudara perhatikan setelah Yesus selesai berdoa kepada Bapa, penulis Injil mencatat bahwa Yesus kemudian ditangkap oleh segerombolan pasukan dan penjaga bait Allah lengkap dengan senjata mereka.
Yesus kemudian dibawa ke persidangan. Setidaknya ada 6 kali persidangan. Lempar sana, lempar sini. Yesus harus menghadapi dengan caci maki banyak orang yang begitu menyakitkan, yang tidak benar. Yesus kemudian dijatuhkan hukuman dan disiksa. Saudara, semua penderitaan, semua siksaan itu dijalani Yesus dengan penuh kerelaan. Saudara perhatikan dalam catatan Alkitab. Tidak sekalipun Yesus kemudian mengeluh. Tidak sekalipun Yesus kemudian berpikiran untuk berbalik. Kalau saya bayangkan kalau seandainya saja pada waktu Yesus itu disiksa. Pada waktu Yesus kemudian pikul salib. Dan kemudian dia pikir, kurang ajar ini. Ini manusia tidak tahu diri ini. Gue sudah korbankan relasi gue dengan Bapa, tapi masih disiksa begini. Gak tahu diri, gue tinggalin aja salib lari. Bisa gak saudara? Bisa saudara. Untungnya Yesus tidak berpikiran seperti saya saudara. Kalau saya tinggalin salib itu. Bahkan saya lempar salib itu ke orang-orang yang tidak tahu diri. Tapi soal Yesus dalam semua penderitaan dan siksaan itu. Tidak sekalipun Yesus mengeluh dan berpikiran untuk berbalik. Bahkan dalam detik-detik terakhir hidupnya di atas kayu salib. Ketika penderitaan yang paling puncak harus dialami. Ketika dia mengalami kondisi murka Allah yang begitu mengerikan. Sampai-sampai dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Saudara, itu sakit luar biasa. Itu sangat pedih luar biasa. Saudara perhatikan, tidak sekalipun Yesus kemudian melawan atau memberontak. Tidak saudara. Yesus tetap diam di atas salib itu. Menerima semua hukuman dosa, murka Allah yang ditimpahkan kepada dirinya dengan kebesaran hatinya. Saudara, Yesus mengerjakan semua itu. Ketundukan dan ketaatannya di Getsemani, jadilah kehendakmu. Dibuktikan oleh Yesus di atas Golgota. Tetelestai, selesai. Yesus membuktikan bahwa dia mau tunduk pada apa yang Bapa kehendaki. Disalib, dia nyatakan semuanya itu. Tetelestai. Apa yang kemudian dia katakan, dia lakukan saudara. Saudara, itu sebab saudara, kenapa Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11 firman Tuhan berkata begini dengan sangat indah saudara. Saya bacakan ayat 11-nya. Itu sebab dikatakan Allah sangat meninggikan dia. Bapa maksudnya sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. So itu sebab kenapa Bapa begitu mencintai Yesus. Karena ketundukan dan ketaatan. Saya suka bilang sama anak saya, kalau kamu gak usah minta macam-macam deh kok. Saya suka bilang sama anak saya laki-laki yang gede. Kamu gak usah minta apa-apa sama Papa. Kalau kamu tunduk, kamu obey sama Papa. Kamu taat aja. Kamu gak usah ngomong mau minta apa. Papa tuh pasti belikan. Kamu kalau diomongin selalu tanya, why? Kenapa harus begini? Why? Sudah capek, saya bilang sama anak saya, capek. Kalau nanya why, gak akan pernah ada hasilnya. Yang ada malah kamu mendapatkan sesuatu hal yang buruk. Saya selalu bilang sama, obey, taat saja. Kalau kau tunduk dan taat, kau pasti dapatkan yang terbaik dari orang yang mengasihi engkau. Tapi kalau enggak tunduk, enggak taat, kau enggak akan dapatkan yang terbaik. Saudara, Yesus tunduk dan taat. Dan dia buktikan itu di atas salib, saudara. Itu sebab kemudian dikatakan ketaatan Yesus ini. Sampai-sampai membuat Bapa meninggikan Yesus. Mengaruniakan nama di atas segala nama. Saudara, ketundukan dan ketaatan itu bukan hanya sebatas kata. Tidak, saudara. Anak yang bilang, it's okay, oke Papa, oke aku siap, aku mau taat. Jadilah kehendakmu, saudara omong kosong. Saudara, setiap perkataan kita hari ini, itu sekedar lip service kita. Kadang-kadang kita harus introspeksi, saudara, jujur di hadapan Tuhan. Pada waktu kita datang ibadah kepada Tuhan, betul gak kata-kata kita ini? Ada komitmen di dalamnya. Bukankah sering kali kata-kata kita hanya sebatas ucapan-ucapan yang indah. Oh, jadilah kehendakmu Tuhan. Tapi pada kenyataannya sering kali kita bergumul apa? Jadilah kehendak aku. Makanya benar saudara, C.S. Lewis bilang begini. Di dalam dunia ini ada 2 orang tipe manusia. Yang pertama adalah manusia yang berkata kepada Bapa, jadilah sesuai dengan kehendakmu. Tapi manusia kedua adalah orang yang kepadanya Bapa berkata, ya jadilah sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Saudara, kalau Bapa sudah berkata, jadilah sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Sakarepmu, sudah mati, sudah. Cilaka, sudah. Saya juga bilang sama anak saya bilang, Dek, saya bilang, kalau Papa sudah bilang, terserah, sakarepmu. Artinya, hati-hati, hidupmu sudah dalam bahaya. Tapi kalau kau mau tunduk, kau mau taat, kau buktikan itu. Hidupmu akan bahagia. Saudara, ketaatan,
Ketundukan itu bukan hanya bicara tentang kata-kata, tapi harus bicara tentang tindakan, saudara. Kata-kata itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa orang itu betul-betul tunduk atau taat, tidak, saudara. Kita harus menunjukkan dengan tindakan kita. Ketundukan haruslah dibuktikan. Kalau tidak, saudara, ketundukan itu bukanlah ketundukan dan ketaatan itu bukanlah ketaatan. Yesus membuktikannya. Dia tunduk, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Pertanyaan kenapa dia mau lakukan semua itu, saudara? Jawabannya sederhana. Karena dia cinta saudara dan saya. Tidak ada alasan yang lain. Karena dia cinta Bapaknya. Cinta itulah yang membuat dia kemudian mati-matian untuk tetap tunduk dan taat kepada Bapa. Sampai digantung di atas kayu salib. Sampai mengalami cawan yang paling menyakitkan itu, saudara. Soal pertanyaan yang penting yang kita renungkan hari ini adalah, bagaimana dengan hidup kita, saudara? Berhentilah bertanya tentang cinta Tuhan. Saya selalu mengulang kalimat ini, berhenti, saudara. Karena Tuhan sudah nyata mencintai kita. Yang harus kita tanya hari ini adalah kita. Apakah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan atau tidak? Apakah kita sungguh-sungguh taat, tunduk kepada kehendak Allah atau tidak? Ketundukan seperti apa? Ketaatan seperti apa yang kita miliki hari ini? Atau ketundukan ketaatan yang total seperti Yesus kah? Atau ketundukan ketaatan sebagian? Hari ini ada seorang rekan pakai istilah ketaatan yang selektif. Kalau itu ketaatannya perintah Tuhan itu baik untuk saya, menguntungkan saya taat. Tapi kalau kehendak Tuhan, keinginan Tuhan itu tidak menguntungkan saya, maka saya tidak mau taat. So ketaatan seperti apa yang kita miliki hari ini, saudara? Saudara, di momen Jumat Agung ini, saudara, puncak dari cinta yang agung itu, puncak dari ketundukan dan ketaatan Yesus yang begitu sempurna kepada Bapa. Saya rindu, saudara, kita sama-sama belajar. Mumpung kita masih punya kesempatan, saudara, hari ini. Mumpung Tuhan masih kasih kita hidup hari ini. Itu artinya 1 detik pun itu berharga bagi kita untuk kemudian kita belajar dalam hidup kita mengikut Tuhan. Untuk lebih sungguh-sungguh lagi mencintai Tuhan. Untuk lebih sungguh-sungguh lagi hidup dalam ketundukan dan ketaatan yang mutlak pada Bapa. Jangan hanya sebatas kata, saudara. Jangan hanya setengah-setengah. Lakukan dengan sepenuh hati. Lakukan dengan cinta. Karena Tuhan pun melakukan semua itu dengan cinta kepada Bapa dan kepada kita. Mari kita berdoa, saudara. Mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita merefleksikan apa yang firman Tuhan sudah sampaikan kepada setiap kita. So, hari ini di momen Jumat Agung ini, Tuhan sudah membuktikan bukan hanya ketundukannya dan ketaatannya kepada Bapa, tapi Tuhan juga sudah membuktikan cintanya kepada Bapa dan yang terutama kepada saudara dan saya. Karena saudara dan saya, Yesus harus tanggung dosa. Karena saudara dan saya, Yesus harus menjadi manusia yang terkutuk. Dia harus mengalami sebuah keadaan keterpisahan yang begitu mengerikan, yang menyakitkan. Yang bahkan kita sampai hari ini tidak bisa mengerti bagaimana keadaan itu. Tapi firman Tuhan katakan keadaan itu ditanggung oleh Yesus sampai selesai dengan sempurna untuk saudara dan saya. Hari ini balasan apa yang kita berikan kepada orang yang begitu luar biasa. Mengorbankan hidupnya, mengorbankan relasinya dengan Bapa yang dia cintai. Pembalasan apa yang kita berikan kepada Bapa kita? Itulah Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kau sudah mau mati bagi kami. Itu lebih dari cukup Tuhan. Untuk membuktikan Tuhan begitu mencintai kami. Itu lebih dari cukup untuk menunjukkan betapa Tuhan itu mengasihi Bapa. Dan mau tunduk taat sampai mati di kayu salib. Tuhan, terima kasih untuk teladan yang begitu luar biasa. Hari ini ajar kami untuk boleh betul-betul juga menghidupi apa yang Tuhan kau lakukan. Biarlah sungguh Tuhan ketika kami berkata kami mengasihi Tuhan, kami tidak hanya sekedar lip service. Tidak hanya sekedar kata-kata yang indah. Bahkan ketika kami mau tunduk dan taat kepada Tuhan, kami tidak hanya sekedar berkata jadilah kehendak-Mu, tapi kami melakukan apa yang menjadi kehendak kami. Biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan hari ini. Mumpung Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk hidup. Bahkan meskipun 1 detik, Tuhan hari ini kami mau kembali ke dalam jalan yang harusnya kami jalani. Cinta yang harus kami
cintai. Ketundukan yang harus kami tunduk Tuhan. Tolong kami. Kau tahu kami ini lemah, kami terbatas. Tapi kami percaya apa yang sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib itu menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami. Bahwa kami akan bisa melakukan, melewati semuanya. Mencintai Tuhan dengan cinta yang sungguh-sungguh, yang tulus Tuhan. Tunduk dan taat kepada Tuhan dengan sempurna seperti Tuhan tunduk kepada Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah firman ini boleh menolong, menguatkan dan meneguhkan setiap mereka. Terima kasih Tuhan, sekali kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami perlu anugerah. Kami hanya perlu Engkau ya Tuhan agar kami bisa taat. Setia mengikut Engkau Tuhan. Kami hanya perlu Engkau. Engkau saja cukup bagi kami. Engkau saja cukup bagi kami Tuhan. Engkau segalanya bagi kami ya Tuhan. Kami mau mengikut Engkau. Pada saat ini kami juga bersyukur ya Tuhan. Engkau yang bisa melakukan segala sesuatu. Bahkan tanpa kami. Tapi Tuhan memberikan pada kami kesempatan. Untuk kami ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum memberikan persembahan pada kesempatan ini, kita akan baca dari 2 Korintus 9. Bersama-sama kita mau katakan, kita bangkit berdiri terlebih dahulu. Ya mari, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Tolong kami ya Tuhan memberi persembahan kami ini dengan sukacita. Percaya akan pemeliharaan-Mu.
Kami menyadari ya Tuhan, ini tidak bisa dibandingkan dengan segala yang Kau sudah beri pada kami. Tapi biarlah persembahan kami ini ya Tuhan, dengan berkat-Mu boleh menjadi kembali bagi kemuliaan-Mu. Tolong gereja ini di dalam mengelolanya bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, sahabat kami yang mati bagi kami. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita mau berikan dengan sukacita, transfer pada rekening yang tertera. Amin. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenangan. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibku, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus, ku percaya ada kemuliaan di balik salibku, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapan sekali lagi katakan, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Amin. Amin. Saudara, kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah walaupun saudara-saudara ada sedikit gangguan tadi. Dan saudara, di hari Jumat Agung biarlah kita kembali merasakan bagaimana saudara-saudara tadi khotbah sudah disampaikan. Bagaimana Tuhan kita, Yesus Kristus demi menanggung dosa kita harus terpisah, terputus saudara. Hubungannya dengan Bapa. Saudara, seperti tadi koneksi kita terputus dan kita merasa semua tidak nyaman, saudara. Itu koneksi kita bersama dengan Tuhan, kita rindu. Sungguh-sungguh yang sudah disambungkan kembali, didamaikan dengan kematian Tuhan di atas kayu salib. Saudara, biarlah terus memberikan kita semangat sukacita di dalam membangun hidup ini untuk hormat kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, saya tadi coba berpikir lagi dalam perenungan Jumat Agung ini. Saudara-saudara, Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib dan menurut perkiraan mungkin 6 jam. Tapi hari ini kita boleh meluangkan waktu 1,5 jam beribadah. Saudara-saudara, sungguh kita tidak bisa membalas segala cinta kasih Tuhan. Tapi kalau hari ini saudara tetap setia, saya melihat saudara-saudara tetap ikut ibadah, baik jemaat yang di Kelapa Gading, di Kerawang, di Solo, dan dimanapun Anda berada. Saya yakin bahwa Tuhan itu lihat hati kita, saudara. Itu sebabnya kita ingin bersama-sama, kita ingin merayakan khususnya pengorbanan Tuhan ini dengan hidup, saudara-saudara. Sungguh taat penuh pada kehendak Tuhan. Saudara, hari Minggu kita ada kebaktian Paskah
Itu sebab kami undang saudara-saudara, jangan lupa jam 8 dan jam 10 kita bersama-sama siapkan hati kita, bersama-sama beribadah. Saudara-saudara, itu yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mari kita bersama-sama menjalani hidup kita dengan penuh ketaatan sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus taat penuh pada kehendak Bapa di surga. Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita bersama-sama, kita bangkit berdiri. Saudara, di tempat kita masing-masing, kita betul-betul ikrarkan sekali lagi, saudara-saudara. Ini merupakan visi dari Tuhan berikan kepada gereja dan juga kepada kita semua. Kita ingin bersama-sama menyatakan visi gereja kita, yaitu gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh serupa Kristus, dan menjadi berkat dalam gereja dan masyarakat. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Yesus, bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus, kemuliaan Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya kemuliaan. Sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang sempurna Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupanmu, pertolongan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu untuk senantiasa menjalani hidup ini dalam ketaatan penuh kepada Tuhan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan memberkati.